jumlah pendapatan di sektor-sektor tertentu. Jadi harus kita tahu psikologis atau demografi audiensi ya, atau demografi penduduk dari psikologisnya. Jadi memang di wilayah sini kalau kita punya big data lebih bagus, kita klik saja jalan ini ada berapa yang sedang berkuliah, bersekolah atau berkantor dari jumlah kakak atau jiwa yang ada di sini. Kita klik, nanti akan muncul misal ada 5.000 ya totalnya, dan untuk 1.000 adalah pegawai, yaitu swasta 700 dan 300-nya adalah ASN. Kemudian yang 1.000-nya lagi adalah yang bersekolah dan berkuliah. Itu ada berapa orang yang kuliah dan sekolah dari SD SMP, itu akan terlihat. Jadi kalau misal penduduknya ini berada di sini sementara infrastruktur sekolahnya itu berada di luar kapasitas 1-3 kilo, maka dia membutuhkan transportasi pasti. Nah, hal itu menjadi evaluasi atau kebijakan baru untuk mencoba mencari alternatif kemudahan untuk di mana sebenarnya layanan ini bisa lebih optimal. Misal ada stop bus di titik sini ya, stop bus di sini titiknya, kemudian juga ada di sini. Nah, pasti penyerapan pengguna bus itu lebih efektif karena transportasi di luar 3 kilo itu jauh ya. Jadi memang membutuhkan biaya yang murah. Strategi itu bisa diterapkan. Makanya kalau kemarin ada di Jakarta ada Jalinko dengan subsidi pemerintah seperti dana PKH misal, itu ada potongan untuk gunakan transportasi kapan saja selama sebulan. Misal 50.000 ya diberikan dari potongan PKH untuk penerima PKH. Jadi masyarakat miskin tadi itu mereka bisa menggunakan transportasi selama 1 bulan. Misal seperti itu, tapi titiknya berdasarkan relevansi, korelasi, dan efektivitas, dan itu bisa terlihat dari bangunan ya. Kita belum bahas jiwa. Nah, nanti kalau kita bisa lihat seperti itu, teman-teman bisa memberi contoh pada ruang-ruang lainnya untuk mengembangkan ekonomi di basis-basis penduduk ataupun data-data citizen lainnya. Nah, pola-pola ini juga nanti akan terus dikembangkan. Nah, kalau untuk contoh lain yaitu pusat perbelanjaan ya, misal yang berada di kawasan Jakarta, misal pusat-pusat belanja. Saya coba geser ke wilayah Jakarta ya teman-teman. Saya buka dulu yang baru, pusat belanja. Oke, ini satu layar dengan Sulawesi atau Kota Palu. Saya coba akan buka pusat belanja dengan data vektor ya misal. Nah, data-data ini sebenarnya hasil survei atau riset yang dilakukan sebelumnya. Jadi saya coba masuk ke Jakarta dengan jalur trans misal seperti itu. Oke, kita lebih dekat lagi. Yes, saya perbesar. Oke, saya ambil bahan geospasial untuk jalur trans dulu ya. Saya coba bongkar Jakarta ya misal. Oke, kita ke Jakarta. Oke, udah masuk Jakarta ya. Kemudian kita lihat dulu ya. Ini palunya kita perkecil. Palu kita perkecil, kita geser ke wilayah Jawa ya. Nah, ini sudah ada rute trans. Jadi rute trans ini memang diambil berdasarkan faktor-faktor tertentu ya, seperti jumlah penduduk, tingkat aktivitas. Kemudian saya ganti warnanya teman-teman, ya terlihat jelas. Oke, seperti ini ya, atau saya ganti merah.
Nah, ini saya ganti seperti ini. Oke. Kemudian saya coba pertebal ya. Ini terlihat ya. Oke. Saya coba tebal. Nah, ini terlihat ya. Nah, dari jalur Transjakarta ini hampir mencakup seluruh sudut ya. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat ya di sini. Nah, ini hampir mencakup semua karena di dalam satu track jalur atau line string yang dibuat ini itu terdapat beberapa multi point ataupun poin, entah itu halte atau stop bus ataupun jalur untuk khusus untuk busway seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, gimana kalau ini dibuat tidak berdasarkan penggiat ekonomi? Pasti akan mengurangi nilainya ya. Tetapi kalau kita misal akan terapkan di situ pusat belanja, sehingga kita bisa ambil kesimpulan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi jadinya, yang sisi transport ya, tapi dari sisi ekonomi atau perbelanjaan itu membutuhkan sisi transportasi yang tepat. Kita balik ya, coba kita add dulu. Nah, jadi kawasan tersebut itu paling banyak dekat dengan pusat-pusat belanja yang terdata di seluruh kawasan DKI misalnya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya coba kasih kategori ya, biar ketahuan ini lokasi mana, karena ini banyak. Saya coba kasih kategori. Oke, randomize. Saya kasih 3 warna aja ya. Classified. Oke. Mau dapatnya 1 ya, saya belum tentukan namanya ya. Oke, kita berikan nama. Apakah itu ruko atau apa? Kita classify lagi. Nah, ini sudah jadi. Kita apply. Oke, saya coba ambil yang random dulu. Sorry, saya ambil yang random. Oke, saya lihat. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya kondisi seperti ini ya. Jadi kalau misal ini warnanya biru, Lotemar ya, lokasi berdasarkan nama ya. Tapi kalau kita coba cek berdasarkan wilayahnya, kita bisa temukan. Jadi memang namanya seperti ini. Misal Pasar Petojo ya, itu jenisnya adalah pusat belanja, lokasi di Kelurahan Petojo mana nih? Petojo Utara, di Gambir, jadi di Jakarta Pusat. Nah, ini geofencingnya yang ditemukan. Nah, jadi teman-teman, kalau di Palu kita bisa menerapkan namanya itu aturan ya. Jadi misal ada pajak ataupun ada NPWP, NIB, ataupun sudah dapat bantuan berapa kali, itu akan terdata berdasarkan NIB atau kepemilikan NIK. Nah, ini contoh. Jadi kita kembali ke rute transportasi dan pusat belanja. Di situ pasti ada gerakan ekonomi yang lahir ya. Mulai dari jasa hiburan, mulai dari jasa suplai makanan, ataupun mulai dari jasa kuliner yang mikro-mikro, itu udah dibuat. Jadi kalau misal di pusat kota tadi banyak ya seperti ini, memang jalurnya diambil di daerah-daerah tertentu. Ini dari faktor ekonomi lainnya, tapi masih ada ekonomi makro, mikro masih banyak ya. Jadi memang kebijakannya kompleks. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencoba melakukan analis seperti ini. Nah, ini juga ada jalur besar ya, tapi di antara jalur ini juga ada beberapa kawasan pusat belanja yang bisa dijangkau. Jadi kalau misal stop bus atau LRT ataupun MRT, itu juga satu jalur bisa mendukung Trans Jakarta tersebut. Nah, semoga ini menjadi review ya